Alfian sesekali menelan ludah melihat Aisyah yang warawiri memasak di depannya dengan berpakaian minim. Dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Dia yang duduk di meja makan juga sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat istrinya yang seakan terus menggodanya. Rupanya selain punya bakat membuatnya selalu tertohok dengan kata-katanya. Istrinya itu juga sangat berbakat menohok hatinya dengan tingkahnya yang menggemaskan. Seperti kali ini, Aisyah sesekali menoleh ke arahnya sambil tersenyum genit. "Kumohon, hentikan." Alfian menutup wajahnya. Aisyah menghampirinya sambil membawa hidangan terakhir yang dia masak dengan tersenyum geli. "Hentikan apa?" tanyanya dengan polos. "Jika seperti ini terus aku tidak akan memikirkan luka operasimu." Alfian menatap Aisyah tajam. Aisyah hanya tersenyum sambil menyajikan makanan untuk suaminya. "Benarkah?" pekik Aisyah dengan senang ketika dia sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Alfian langsung melihat istrinya yang duduk di sampingnya di atas sofa. "Lia Kak, aku akan menjemputmu besok," ucapnya lagi kemudian mengakhiri pembicaraannya setelah mengucapkan salam. Aisyah langsung melihat suaminya dengan senang. "Kak Lela, besok akan pulang dari Mesir." "Kakakmu, Lia, Kak Lela, dia kakakku nomor 6. Kalian memang belum pernah bertemu." Setelah menikah dia langsung ikut suaminya ke Mesir. Aisyah langsung bercerita jika kakaknya menikah dengan seorang hafiz Quran. Setelah menikah suaminya langsung memboyong kakaknya itu untuk ikut ke Mesir karena kakak iparnya itu sedang menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Setelah hampir 1 tahun Kak Lela di sana, akhirnya dia pulang juga. Aisyah nampak tak percaya jika akhirnya besok mereka akan bertemu karena sebenarnya dirinya sudah sangat merindukan kakaknya itu. Sementara Aisyah yang terlihat sangat senang dan antusias. Alfian dengan setengah bengong terus menatap wajah istrinya. Lagi-lagi mengagumi kecantikannya. Dia juga kini menyadari jika istrinya itu ternyata punya sisi lain yang ceria dan periang. Tidak seperti kelihatannya dulu yang seolah selalu serius dan sinis. "Apa kamu bisa antar aku besok?" tanya Aisyah mengagetkan Alfian yang bengong. "Tentu saja. Jam berapa?" katanya siang. Alfian mengangguk sambil kemudian menarik tangan Aisyah. Memegang lalu menggenggamnya erat. "Sudah malam. Sebaiknya kita tidur." Aisyah mengangguk. "Oh iya. Apa kamu sudah minum obatmu?" tanya Alfian ketika mereka beranjak dari duduknya. "Sudah. Tenang saja, aku tidak akan lupa. Aku tahu jika aku harus segera sembuh." Aisyah tersenyum. "Karena ada seseorang yang sedang menunggu kesembuhanku," ucapnya lagi. Alfian langsung tersenyum senang. Dia mendekap erat tubuh istrinya. "Keesokan harinya, nanti siang aku akan menjemputmu. Setelah itu kita akan langsung ke bandara." "Iya." Aisyah merapikan baju kemeja yang dipakai suaminya. "Apa kamu sudah memberitahu Umi dan Abah jika kakakmu akan pulang?" "Kak Lela melarangku untuk memberitahu Umi dan Abah. Katanya ingin membuat kejutan." "Oh, baiklah. Aku berangkat dulu," ucap Alfian sambil mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Aisyah mencium tangan suaminya. Alfian lalu mengecup kening istrinya dengan mesra. Mereka lalu bertatapan mesra. Tiba-tiba Alfian memeluk Aisyah dengan erat. "Aku tahu ini terdengar berlebihan. Tapi percayalah jika aku selalu merindukanmu jika kamu menghilangkan dari penglihatanku." Aisyah tersenyum. "Pergilah. Nanti telat." Aisyah melepaskan pelukan suaminya. "Baiklah." Alfian membelai wajah istrinya. "Jaga dirimu." Alfian kembali mengecup kening istrinya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 12:30 siang dan suaminya belum juga datang untuk menjemputnya. Dia yang sudah siap berjalan mondar-mandir khawatir jika nanti mereka akan telat menjemput kakaknya di bandara. Aisyah lalu berinisiatif menelepon suaminya. Berkali-kali namun tak kunjung diangkatnya. Dia lalu menelepon bagian customer service. Menanyakan keberadaan suaminya. "Dokter Alfian sekarang sedang ada di ruang operasi," jawab seseorang di ujung telepon.
Aisyah menutup telepon dan segera mengambil tasnya. Dia berpikir jika sebaiknya dirinya menunggu sang suami di rumah sakit saja sehingga jika suaminya selesai bekerja mereka bisa langsung berangkat menuju bandara agar tak membuang banyak waktu. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah tampak menunggu di lobi. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1. 1 jam lagi pesawat kakaknya akan mendarat. Dia tahu jika yang dilakukannya ini adalah salah, tanpa izin dari suaminya dia pergi meninggalkan rumah. Tapi Aisyah harap jika suaminya akan mengerti keadaannya saat ini. Dia kembali menelepon Alfian. Masih juga belum diangkatnya yang menandakan jika suaminya pasti masih menjalani operasi. Aisyah tampak gusar, berpikir apakah seharusnya dia pergi saja sendiri menjemput kakaknya. Tapi jika seperti itu, dia takut suaminya akan marah. Aisyah langsung melihat asal suara seseorang yang memanggilnya. Anita menghampiri Aisyah. Sedang apa di sini? Tanyanya dengan ramah. Aisyah lalu menceritakan semuanya. Lia, aku dengar Dokter Alfian harus melakukan operasi dadakan tadi. Ada beberapa korban kecelakaan yang terluka parah. Aisyah tampak mengerti. Tapi sepertinya operasinya tidak akan lama lagi, ucap Anita sambil melihat jam tangannya. Aku harap begitu. Kasihan kakakku kalau harus menunggu. Jawab Aisyah. Keduanya terdiam sejenak. Boleh aku menemanimu di sini? Tanya Anita dengan ragu. Aisyah langsung tersenyum. Tentu saja. Aisyah mengajak Anita untuk duduk. Mereka duduk bersebelahan. Anita berbasa-basi menanyakan kesehatan Aisyah. Begitu juga dengan Aisyah yang bertanya seputar pekerjaannya. Sementara mereka mengobrol, beberapa orang karyawan dibuat terheran-heran melihat keakraban keduanya. Mengingat jika sebelumnya mereka tahu bagaimana keduanya selalu bersitegang. Orang-orang memperhatikan kita. Anita terlihat risih. Biarkan saja. Aisyah tersenyum terlihat tak peduli akan tatapan orang-orang. Anita heran melihat Aisyah yang tetap santai seolah tak peduli. Aisyah, kamu tahu apa yang membuatku sadar dan akhirnya merelakan Alfian? Aisyah langsung melihat Anita. Kamu, tingkah dan perilakumu yang selalu sabar saat menghadapiku. Tak pernah ada celaan dan hinaan yang keluar dari mulutmu seperti aku melakukannya padamu. Yang ada kamu malah selalu mengingatkan akan kesalahan dan dosaku. Selalu mencoba untuk menasihatiku. Semuanya membuatku sadar jika apa yang Alfian katakan itu benar. Kamu memang jauh lebih baik dariku. Aisyah, jika dibandingkan denganmu, aku merasa sangat buruk sekali. Wajar jika akhirnya Alfian meninggalkanku dan memilih untuk bersamamu. Dalam segala hal, kamu jauh lebih baik dariku. Anita menunduk, penuh penyesalan. Aisyah kembali tersenyum. Aku bukan orang baik. Hanya saja Allah menyayangiku dengan menutup aib-aibku. Menjaga lisan dan perilakuku. Menjadi penyabar bukan pencibir. Menjadi penyapa bukan pencela.